Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ne'inta Nasiroh dengan NIM 202100800275 dan rekan saya Risa Yunia dengan NIM 202100800245. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian untuk proyek akhir mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Analisis Manajemen Keuangan Mahasiswa, Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Kemampuan Mengelola Uang dengan Self-Evaluasi sebagai Variabel Moderasi, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Agung Maulana SEMA. Baik, dengan mempersingkat waktu kita lanjut saja ke hasil materi. Baik, yang pertama di penelitian kita ada pendahuluan. Setiap orang termasuk mahasiswa harus memiliki kemampuan memanage keuangan yang baik, yang dimana kemampuan untuk mengelola uang dengan baik dapat membantu mencapai tujuan keuangan jangka panjang dan mempertahankan kestabilan keuangan. Namun, mengatur uang adalah hal yang paling sulit bagi banyak mahasiswa. Selain itu, keyakinan diri untuk self-evaluasi juga memainkan peran penting dalam manajemen keuangan mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki keyakinan diri yang tinggi cenderung memiliki sikap yang positif terhadap pengelolaan keuangan mereka dan merasa mampu menghadapi tantangan dalam hal ini. Mereka akan lebih percaya diri dalam membuat keputusan keuangan yang bijaksana dan mengelola keuangan mereka dengan baik. Namun, meskipun pentingnya manajemen keuangan bagi siswa, tidak banyak penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh teman sebaya dan self-evaluasi terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengelola uang mereka. Dengan self-evaluasi sebagai variabel moderation, tidak ada penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh teman sebaya terhadap kemampuan siswa dalam mengelola uang mereka. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi pengaruh teman sebaya terhadap kemampuan siswa dalam mengelola keuangan mereka. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan fenomena dalam konteks mahasiswa, khususnya pada program studi manajemen. Populasi pada penelitian kami adalah seluruh mahasiswa program studi manajemen dan sampelnya dipilih melalui metode purposive sampling. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan secara daring melalui platform media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Metode analisis data yang diterapkan adalah partial least square dan structure equation modeling atau PSM. Alat bantu analisis yang digunakan dalam proses ini adalah Smart PLS 410. PLSM dipilih karena merupakan teknik persamaan struktural berbasis varian yang mampu mengatasi keterbatasan ukuran sampel kecil. Metode ini cocok digunakan untuk penelitian konfirmasi dan explanatory. Variabel yang diteliti oleh kami melibatkan kemampuan mengelola uang Y sebagai variabel dependen, sedangkan tingkat dukungan atau X1 tingkat kedekatan, X2 frekuensi interaksi, X3 dan self-evaluasi sebagai moderasi sebagai variabel independen yang dianggap memiliki potensi memengaruhi kemampuan mengelola uang. Masuk ke hasil penelitian, dilakukan evaluasi model eksternal untuk menunjukkan interaksi antara variabel independen dan variabel dependen yang menjadi penanda. Hasil uji tersebut dapat dilihat dari gambar tersebut. Oke, lanjut ke pembobotan hasil outer loading. Ini data yang kita ambil dari PLS yang dimana dari tabel disajikan dapat diamati bahwa semua item indikator dalam penelitian ini memiliki nilai faktor loading yang melebihi 0,70. Nilai ini mengindikasikan bahwa semua indikator dengan kuat merepresentasikan konstruk yang diukur. Dengan kata lain, setiap pertanyaan atau pernyataan yang diajukan dalam penelitian ini secara efektif mencerminkan dan mengukur konsep atau aspek yang dimaksud. Hal ini menunjukkan validitas dan ketepatan instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian, memperkuat keandalan dan keabsahan analisis yang dilakukan. Ada measurement model, yang dimana tabel di samping ini menunjukkan bahwa ukuran varians yang dijelaskan atau AVI model yang diteliti rata-rata melebihi 0,5. Hasil ini menunjukkan bahwa model convergent dapat dianggap cukup valid. Dengan kata lain, pertanyaan atau indikator yang digunakan secara konsisten mencerminkan konstruk yang diukur oleh setiap variabel dan model.
Nah, di sini juga masih measurement model yang dimana hasil uji validitas diskriminan. Dalam tabel di atas terlihat bahwa hasil rasio heterotrade atau monotrade atau HTMT memiliki nilai yang lebih rendah dari 0,9. Temuan ini mengindikasikan bahwa data yang diperoleh dapat dianggap sebagai valid secara diskriminan. Dengan kata lain, konstruk yang diukur oleh variabel-variabel dalam model penelitian ini dapat dibedakan dengan baik satu sama lain. Uji hasil reliabilitas yang dimana tabel di samping menunjukkan bahwa nilai Cron-Bayes alpha dan composite reliability pada model penelitian ini melebihi angka 0,7. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap variabel konstruk dalam model memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model dasar yang diterapkan mampu mengatasi aspek diskriminatif dengan reliabilitas yang memadai. Dan ada juga dari common method bias, yaitu ada dua, yaitu hasil outer VIV dan juga hasil inner VIV, di mana hasil outernya tercantum di data yang sebelah kiri dan ada hasil inner VIV juga di sebelah kanan. Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai variance inflation factor atau VIV luar atau outer VIV dan VIV dalam yaitu inner VIV pada model penelitian ini semuanya kurang dari 0,5. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap model dasar yang diterapkan memiliki asosiasi atau hubungan yang kuat antar variabelnya. Ya, selanjutnya ada uji relevansi prediksi, di mana kita dapat ketahui di tabelnya hasilnya dari hasil uji blindfolding test. Dari tabel ini, nilai sum of square error atau SSE untuk variabel Y adalah 45262 dan nilai Q2-nya untuk variabel Y adalah 0,547. Menurut nilai Q2 yang telah ditunjukkan sebelumnya, temuan ini menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan variasi data dengan baik. Kesesuaian antara nilai SSE yang rendah dan nilai Q2 yang signifikan menunjukkan bahwa model menjelaskan variabilitas data dengan cukup. Selanjutnya di sini ada uji kesesuaian model dan koefisien determinasi. Untuk uji kesesuaian model dilihat dari hasil uji model fit. Dari tabel di atas dapat diamati bahwa nilai standar digit root mean square residual atau SRMR adalah 0,080 yang berada di bawah batas ambang 0,1. Temuan ini menunjukkan bahwa model yang dikembangkan sesuai dengan data empiris yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, koefisien determinasi dilihat dari hasil R-square. Konstruk tingkat dukungan, tingkat kedekatan, dan frekuensi interaksi dalam model ini secara bersama-sama menjelaskan atau mempengaruhi konstruk kemampuan mengelola uang sebesar 67,9%, sebagaimana tercermin dari nilai R-square sebesar 0,679. Artinya, sekitar 67,9% variasi dalam kemampuan mengelola uang dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel tingkat dukungan, tingkat kedekatan, dan frekuensi interaksi. Sisa variasi sebesar 32,1% yang tidak dijelaskan oleh konstruk tingkat dukungan, tingkat kedekatan, dan faktor interaksi dalam model ini tidak dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Meskipun tidak dimasukkan dalam model, faktor-faktor tersebut tetap memiliki kontribusi dalam menjelaskan variasi dalam kemampuan mengelola uang yang tersisa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti yang juga mempengaruhi kemampuan mengelola uang. Selanjutnya ada struktural modal untuk menguji hipotesis yang ada dalam penelitian ini. Dengan hasil hipotesis sebagai berikut, yaitu TD terhadap KMU terbukti, TK terhadap KMU terbukti, FI terhadap KMU terbukti, SE terhadap KMU terbukti, SE memoderasi TD terhadap KMU terbukti, SE memoderasi TK terhadap KMU tidak terbukti, dan SE memoderasi FI terhadap KMU hasilnya tidak terbukti. Selanjutnya ada pembahasan. Untuk hipotesis pertama, yaitu pengaruh tingkat dukungan teman sebaya terhadap kemampuan mengelola uang. Dalam hasil pengujian ini, ditemukan bahwa p-value untuk variabel tingkat dukungan teman sebaya terhadap kemampuan mengelola uang adalah 0,007.
Angka ini menunjukkan bahwa komitmen memenuhi tingkat signifikansi alfa 0,1. Dengan kata lain, nilai P 0,007 lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hasil ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, tingkat dukungan teman sebaya memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan mengelola uang. Selanjutnya, untuk hipotesis kedua, pengaruh tingkat kedekatan teman sebaya terhadap kemampuan mengelola uang. Dalam hasil pengujian ini, ditemukan bahwa p-value untuk variabel tingkat kedekatan teman sebaya terhadap kemampuan mengelola uang adalah 0,039. Angka ini menunjukkan bahwa komitmen memenuhi tingkat signifikansi alfa 0,1. Dengan kata lain, nilai P 0,039 lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hasil ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, tingkat kedekatan teman sebaya memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan mengelola uang. Untuk hipotesis ketiga, yaitu pengaruh frekuensi interaksi teman sebaya terhadap kemampuan mengelola uang. Dalam pengujian ini, ditemukan bahwa nilai p-value untuk variabel frekuensi interaksi teman sebaya terhadap kemampuan mengelola uang adalah 0,016. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen memenuhi tingkat signifikansi alfa 0,1, atau dengan kata lain, nilai P 0,016 lebih kecil daripada tingkat signifikasi yang ditetapkan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, frekuensi interaksi teman sebaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan mengelola uang. Selanjutnya ada hipotesis keempat, yaitu pengaruh self-efisasi terhadap kemampuan mengelola uang. Dalam hasil pengujian ini, didapatkan nilai p-value sebesar 0,000 untuk variabel self-efisasi terhadap kemampuan mengelola uang. Nilai ini menunjukkan bahwa komitmen memenuhi tingkat signifikansi alfa 0,1, atau dengan kata lain, nilai P 0,000 lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang ditetapkan. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, faktor self-efisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan mengelola uang. Selanjutnya ada hipotesis kelima, yaitu self-efisasi memoderasi pengaruh antara tingkat dukungan teman sebaya terhadap kemampuan mengelola uang. Dalam hasil pengujian ini, didapatkan nilai p-value sebesar 0,61 untuk variabel self-efisasi dalam konteks interaksi dengan tingkat kedekatan teman sebaya terhadap kemampuan mengelola uang. Kesesuaian antara komitmen dengan alfa 0,1 diindikasikan oleh nilai P 0,061 yang lebih kecil daripada tingkat signifikasi yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, faktor self-efisasi memoderasi pengaruh antara tingkat dukungan teman sebaya terhadap kemampuan mengelola uang. Atau dengan kata lain, variabel self-efisasi secara signifikan mempengaruhi hubungan antara tingkat dukungan sebaya terhadap kemampuan mengelola uang. Selanjutnya ada hipotesis keenam, yaitu self-efisasi memoderasi pengaruh antara tingkat kedekatan teman sebaya terhadap kemampuan pengelola uang. Dalam hasil pengujian ini, didapatkan nilai p-value sebesar 0,353 untuk variabel self-efisasi dalam konteks interaksi dengan tingkat kedekatan teman sebaya terhadap kemampuan mengelola uang. Tidak kesesuaian antara komitmen dan alfa 0,1 diindikasikan oleh nilai P 0,353 yang lebih besar daripada tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, faktor self-efisasi tidak memoderasi pengaruh antara tingkat kedekatan teman sebaya terhadap kemampuan mengelola uang. Atau dengan kata lain, variabel self-efisasi tidak secara signifikan mempengaruhi hubungan antara tingkat kedekatan teman sebaya terhadap kemampuan mengelola uang. Selanjutnya ada hipotesis ketujuh, self-efisasi memoderasi pengaruh antara frekuensi interaksi teman sebaya terhadap kemampuan mengelola uang. Nah, dalam hasil pengujian ini didapatkan nilai p-value sebesar 0,771 untuk variabel self-efisasi dalam konteks interaksi dengan tingkat kedekatan teman sebaya terhadap kemampuan mengelola uang. Tidak kesesuaian antara komitmen dan alfa 0,1 diindikasikan oleh nilai P 0,771 yang lebih besar daripada tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, faktor self-efisasi tidak memoderasi pengaruh antara frekuensi interaksi teman sebaya terhadap kemampuan mengelola uang. Atau dengan kata lain, variabel self-efisasi tidak secara signifikan mempengaruhi hubungan antara frekuensi interaksi teman sebaya terhadap kemampuan mengelola uang.
Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini yaitu, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model struktural yang dikembangkan dalam penelitian ini menunjukkan validitas dan reliabilitas yang memadai. Variabel tingkat dukungan, tingkat kedekatan, frekuensi interaksi, dan self-evaluasi menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap kemampuan mengelola uang. Begitu pula, self-evaluasi memoderasi pengaruh antara tingkat dukungan terhadap kemampuan mengelola uang. Meskipun demikian menunjukkan bahwa tidak penting sebagai berdasarkan pendekatan mengelola uang dan interaksi terhadap uang. Mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.